Halo semua, baiklah di sini saya akan melanjutkan permasalahan yang kedua dari ujian tengah semester praktikum kimia organik 2 saya. Langsung saja kepada permasalahannya. Baiklah, permasalahan yang kedua ini adalah jelaskan apakah mungkin reaksi bisa terjadi di mana asam sulfat ditambahkan sebelum penambahan asam asetat anhidrat, bila ya atau tidak merupakan alasan Anda. Nah, pertanyaan yang kedua, pada video tersebut ditambahkan air dingin ke dalam campuran reaksi. Nah, jelaskan maksud dan tujuannya. Nah, di sini saya akan menjawab permasalahan dari dua permasalahan tersebut. Nah, sebelum itu saya akan menayangkan video di layar monitor teman-teman. Record that number. Now we want to add between 4 and 5 milliliters of the liquid acetic anhydride. As you can see, there's a little of our salicylic acid in our whey boat. So in order to make sure we get it all in there, I'm going to pour the acetic anhydride here, swirl it around a bit, and then get all of it in my Erlenmeyer. I want to mix. Next, we add 5 drops of concentrated sulfuric acid. This is making us an acid environment, and it will also cause a reaction. Nah, berdasarkan video yang telah saya amati dan saya telah tampilkan di layar monitor teman-teman. Nah, tadi kan pertanyaan yang kedua itu, yaitu yang pertama, apakah mungkin reaksi itu bisa terjadi jika asam sulfat itu ditambahkan sebelum penambahan asam asetat anhidrat. Nah, dari video ini kita dapat melihat bahwasanya saya itu tidak bisa, dikarenakan pada pembuatan aspirin ini kita terlebih dahulu menambahkan asam asetat anhidrat. Nah, tadi kan teman-teman dapat melihat di bagian ini. Erlenmeyer. Nah, di bagian ini, nah berarti pada pembuatan asam aspirin itu terlebih dahulu kita tambahkan asam asetat anhidrat. Nah, mengapa hal tersebut? Dikarenakan penambahan asam asetat anhidrat ini berfungsi sebagai penyumbang gugus metil dan untuk mencegah adanya air pada sampel tersebut. Dikarenakan jika terdapat air, maka kristal dari aspirin yang akan terbentuk itu akan terurai menjadi asam salisilat, dan asam asetat anhidrat tersebut akan kembali, atau dengan kata lain kita sebut dengan reversible atau reaksi bolak-balik. Nah, sehingga pada video yang telah saya amati ini kita terlebih dahulu mereaksikan dengan asam asetat anhidrat, di mana reaksi dengan anhidrat asetat ini akan mengubah gugus hidroksifenolik itu dari asam salisilat menjadi asam asetil salisilat atau ester asetil atau aspirin, karena reaksi ini berkatalis asam dari suatu anhidrat. Dan setelah pencampuran asam salisilat dan asam asetat anhidrat, maka kemudian kita tambahkanlah asam sulfat. Nah, di sini tadi pada video ini Concentrated sulfuric acid. This is making us an acid environment. Nah, setelah asam asetat anhidrat tersebut dimasukkan ke dalam gelas beker ini, maka kemudian ditambahkan asam sulfat. Karena mengapa tersebut dilakukan? Karena di sini asam sulfat pekat itu yang dimana berdasarkan video ini dimasukkan hanya 5 tetes.
berfungsi itu sebagai katalisator, yang mana asam sulfat tersebut akan mempercepat terjadinya sintesis dengan cara menurunkan energi aktivasi, sehingga energi yang diperlukan dalam sintesis itu sedikit dan reaksi itu akan berlangsung dengan cepat. Dan juga asam sulfat di sini berfungsi sebagai zat penghidrasi, seperti hasil reaksi yang ditunjukkan dari reaksi asam salisilat dan anhidra asam asetat ini adalah asam asetat, di mana hasil samping ini akan terhidrasi membentuk anhidra asam asetat, di mana asam anhidrat asetat ini akan kembali bereaksi dengan asam salisilat dan membentuk aspirin, di mana hasil sampingnya itu adalah berupa asam asetat. Nah, reaksi ini akan berhenti ketika asam salisilat itu habis karena bereaksi dengan asam sulfat pekat tersebut. Jadi di sini yang perlu kita tahu bahwasanya penambahan asam sulfat itu dimasukkan setelah asam asetat anhidrat itu dimasukkan terlebih dahulu pada pembuatan aspirin ini. Nah, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan kedua yang B-nya, yaitu pertanyaannya adalah, nah, pada video ini yang telah saya tayangkan di layar monitor teman-teman, apakah mengapa ditambahkan air dingin ke dalam campuran reaksi tersebut? Jelaskan maksud dan tujuan ditambahkannya air dingin ke dalam reaksi tersebut. Namun sebelum itu, saya akan menayangkan video yang telah saya amati di layar monitor teman-teman. You can see that the color has a sort of a yellowish brown tint to it. Now we're going to add 10 milliliters of. Di sini kita dapat melihat bahwasanya berdasarkan video ini ditambahkan 10 mili air dingin, cold water. Kemudian kita dapat melihat bahwasanya setelah ditambahkan air dingin, maka larutan tersebut diaduk. Now we're going to put this in a cold water bath and allow the aspirin crystals to form. Dan dimasukkan ke dalam penangas air dingin. Nah, jadi apa sih tujuan air dingin ini dimasukkan ke dalam reaksi tersebut, yaitu pada pembuatan aspirin ini. Nah, pada video tersebut ditambahkan air dingin ke dalam campuran reaksi tersebut sebanyak 10 ml yang tadi telah kita amati, yang telah kita lihat di layar monitor teman-teman, yang mana penambahan air pada campuran reaksi tersebut yaitu agar reaksi pembentukan kristal nantinya itu akan berjalan dengan lancar, yang mana dimaksudkan adalah untuk menghidrolisis kelebihan asam yang terdapat pada kristal aspirin tersebut. Yang mana tujuannya ditambahkan air dingin di sini bukan sebagai pelarut, melainkan berfungsi untuk mengikat kelebihan anhidrat asetat sehingga tidak mengganggu jalannya reaksi selanjutnya. Yang mana setelah kita tambahkan tadi air dingin sebanyak 10 ml, maka kemudian campuran reaksi tadi dikocok dan kemudian dimasukkan ke dalam water bath atau penangas air dingin. Setelah itu kita biarkan sampai kristal asam aspirin tersebut terbentuk. Nah, dari video yang telah saya tayangkan di layar monitor teman-teman, saya akan memberikan hasil akhir dari setelah ditambahkannya air dingin ini ke dalam pembuatan asam aspirin. Nah, jadi berdasarkan video yang telah kita amati tadi, maka kita dapat melihat perubahan yang terjadi itu setelah ditambahkan air dingin ke dalamnya, yang mana warnanya itu berubah. Yang mana tadi kita dapat melihat sebelum dia ditambahkan air dingin, warnanya itu berwarna coklat kekuningan.
Dan setelah ditambahkan air dingin sebanyak 10 ml, warnanya itu berubah menjadi berwarna putih. Di mana kita dapat melihat pada gambar ini di layar monitor teman-teman, bahwasanya setelah tadi ditambahkan air dingin ke dalamnya sebanyak 10 ml, warnanya itu berubah menjadi putih. Dan sampai disinilah jawaban permasalahan saya kedua, yaitu pada ujian praktikum kimia organik 2 saya ucapkan sekian dan terima kasih.